Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah satu. Tanah air Indonesia. Ada senior saya bilang, "Mane kudu nyian ekspedisi. Mane meh nyao mane sorangan, jeung baturan mane, jeung tempat nu mane dijalankeun." Oke, di MGC 2025 ini ada 75 peserta yang datang dari berbagai daerah dan berbagai kalangan. Dari yang paling jauh itu ada yang dari Aceh, terus juga ada teman-teman dari Pulau Kalimantan, dan juga ada dari Sulawesi, dari Makassar, dan banyak juga teman-teman dari Pulau Jawa ini. Hari-hari ke depan nggak akan dipakai, dipisahkan nanti disatukan di tas yang tidak dipakai atau carrier yang tidak dipakai. Itu kan tidak akan dibawa ke atas, nanti dititip di sini supaya tidak. MGC tahun ini pendaftarnya cukup banyak ya. Ada 370 peserta yang mendaftar dari berbagai kalangan dan berbagai daerah yang akhirnya kami panitia dari MGC tahun ini mengkurasi benar-benar 75 peserta yang layak dan cocok untuk tema MGC tahun ini. Nah, mereka semua punya banyak banget alasannya. Salah satu alasan utamanya mereka ingin ikut MGC untuk belajar bersama, untuk mendapatkan ilmu baru, dan juga mendapat pengalaman, dan juga ketemu sama berbagai teman-teman dari berbagai daerah. MGC kami buka. Materi favorit MGC 2025 tahun ini, ya, yang pertama mereka sangat tertarik dengan kasus penanganan medis. Di perjalanan silakan dilaporkan kalau ada hal-hal yang memungkinkan untuk diantisipasi. Silakan kita dari Beskom. Oke, jadi sekarang itu kita lagi simulasi atau praktek dari materi penanganan medis. Jadi karena penanganan medis itu suatu hal yang jarang ya mereka mungkin dapatkan di secara formal ataupun secara informal, dan itu justru ilmu yang sangat penting untuk teman-teman yang suka mendaki gunung gitu. Jadi mereka sangat suka, apalagi ketika di MGC ini mereka nggak cuma dapat di kelas, tapi juga mereka praktik langsung dan dari profesionalnya langsung gitu. Jadi kita lagi simulasi ada hipotermi berat. Udah nggak sadar, udah nggak bisa, di anamnesis juga udah nggak ada respon, dan tim B lagi nyiapin tanduk. Sementara yang di sana Dua orang saya langsung eksekusi dan memberikan segala yang dibutuhkan oleh pasien. Siap, aman-aman. Naik lagi. Abek jangan diulangi lagi, Abek, seperti ini. Fatal. Dan yang kedua, yang paling mereka tertarik dari awal itu soal navigasi. Silakan orientasi. Titik koordinat tujuan di plotting di peta. Dapatkan harga sudut kompasnya dan juga jarak. Karena navigasi itu ilmu yang cukup sulit ya. Mereka harus benar-benar belajar dan pelan-pelan dituntun gitu. Nggak bisa mungkin cuma dari kelas atau mungkin cari dari internet. Karena mereka harus try and error lah untuk navigasi. Karena navigasi di MGC ini diajarin dua hal. Jadi dengan teknologi sekarang juga diajarin bagaimana menggunakan aplikasi. Mungkin dengan Avanza ataupun aplikasi yang HP gitu, dan juga tetap diajarin navigasi secara manual. Ya, 3753. Ya. 3753. 111 derajat, 0816. 08 16. Salah satunya adalah bahwa pendaki gunung itu perlu punya daya tahan fisik. Betul, sangat sekali itu perlu. Ya. Karena fenomena sekarang kadang-kadang banyak yang naik gunung itu persiapan fisiknya tidak maksimal gitu kan, sehingga saya kalau lagi naik gunung lihat anak muda naik ke gunung itu di jalan kelelahan. Jadi duduk gitu kan, tahu di atas sudah di maksimal, itu bahaya terus berhenti. Ya.
Jadi kalau hitungannya 220 dikurangi usia. Patokannya jangan sampai di atas. Karena ketika tubuh kita kuat, tubuh kita sehat, tubuh kita bugar, mungkin kita akan lebih banyak menikmati alam tersebut. Ketika menikmati banyak perjalanan itu, maka bahkan banyak cerita yang didapat. Akan banyak cerita yang didapat, bisa diceritakan atau bisa buat dirinya apa segala macam. Artinya kebugaran ini sangat penting bagi pendaki gunung. Kita sekarang masih berada di Dusun Berjo, sedang mengangkut barang-barang ke dalam bis untuk berangkat ke Laung via Candi Ceto ke base camp. Oke teman-teman, kita sudah melakukan perjalanan menuju Candi Ceto. Let's go. Karena mungkin baru di awal-awal, jadi cara kerjanya masih cukup bagus, koordinasinya gitu ya, masih sudah cukup bagus. Kita semua sudah mempercayakan dan Ops untuk memimpin operasional dalam pendakian Ceto ini. Jadi apapun yang sudah direncanakan sama Ops pasti penuh dengan pertimbangan dan kehati-hatian. Ceto anti gedor! Tapi nanti kita lihat ketika mereka sudah menghadapi tantangan atau menghadapi lintasan, apakah reaksi itu akan berpengaruh kepada si kerjasama mereka. Harapannya sih mereka bisa bekerja sama terus dengan baik sampai turun ke bawah, dan itu berarti indikator bahwa pelatihan ini berhasil. Kami dari tim Advance sedang dalam perjalanan menuju koordinat pemasangan relay station. Kami berangkat paling awal. Tadi berangkat jam 9.20, sekarang sudah 20 menit dari base camp, 9.40. Keberhasilan kami menentukan keberhasilan mereka juga, karena kami yang akan pasang relay station untuk menghubungkan kelima jalur. Monitor kepada tim Basecom, apakah bisa terdengar? Ini dari tim Advance. Laksanakan tim tambak dimulai. Selamat pagi teman-teman. Hari ini tanggal 28 Oktober. Pukul 4. Cuaca di sini hujan deras. Untuk suhunya benar-benar dingin ya. Tapi kami harus tetap jalan. Sekarang kita menuju Brangseng dari pos 5. Misi hari ini adalah sampai ke puncak sebelum jam 8 pagi dan membawa bendera dalam rangka Hari Sumpah Pemuda. Bendera di atas di sini, putih di bawahnya. Sumpah Pemuda! Sumpah Pemuda! Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Lawu 28 Oktober tahun 2025 tertanda MGC Eagle untuk
Indonesia! Untuk Indonesia!